Oke, baik. Bagi kita semua, kita akan segera mulai pertemuan kita. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bisa bertemu pada saat ini dalam rangka mengevaluasi dan mematangkan proses pelaksanaan UKK bagi Andreas dan Joshua melalui virtual Zoom. Sehingga melalui pertemuan ini, kami akan mencoba membahas, berdiskusi, dan mengevaluasi pelaksanaan UKK yang mereka lakukan di Matang Siantar. Dari awal hingga akhir kami mohon hikmat dan bijaksanamu untuk menyertai kami dalam nama Yesus. Amin. Ya, yang pertama saya harus sampaikan permintaan maaf saya karena tidak bisa terjadi pertemuan kita di Pematang Siantar. Iya, Pak. Semula kami sudah menjadwal itu, tetapi karena ada surat dari tim kakak, UKK, mengatakan pertemuan tidak bisa selesai karena soal batasan dana, akhirnya diputuskanlah via Zoom pertemuan itu. Lalu saya karena kebanyakan tugas dalam mempersiapkan perkuliahan dan akreditasi kampus dan materi-materi lain, sehingga saya lupa belum melaksanakan ini. Nah, kemudian untung kemarin di Andreas sudah mau hampir selesai kita gitu ya, maka saya Iya, Pak. lalu saya menjadwalkan pada hari ini. Nah, karena itu saya sebelum memberi masukan dan mengevaluasi, pertama, kedua saya mau tahu dulu kapan rencananya ini akan berakhir. Bulan Desember ini juga atau Januari? Eh, Semalam udah selesai ya, Pak. Kami dan teman-teman pun, Pak, Hmm, sudah berpulangan sebagian, Pak. oke. Berarti ini sudah rencana pulang lain ya? Sudah, Pak. Oke. Dan ini masih di Siantar atau sudah apa? Sudah apa namanya? Masih di maksud itu masih di tempat UKK Saya ini atau sendiri, sudah di rumah? saya sendiri, Pak, udah masih di rumah di Siantar, Pak, di rumah kreatif namanya, Pak, di LPPM ini. Oke. De- Kalau Joshua Kalau saya Pak lagi duduk sanggul Pak. lagi di mana? Lagi di duduk sanggul. Duduk Sanggul. Oke. Nah, baiklah karena kalian sudah mengakhiri tugas ini, maka kita lebih banyak fokus pada apa namanya, apa yang akan kalian siapkan sebagai laporan kalian nanti ke apa namanya tim UKK ya. Saya lebih fokus ke sana karena itu nanti yang akan menjadi eh, materi untuk penyelesaian tugas akhir kalian. Nanti kan setelah UKK 1 dan UKK 2, maka nanti akan ada yang membuat laporan. Laporan atau katakanlah tugas akhir yang akan digabungkan semuanya dan itu nanti akan menjadi sebuah materi untuk ujian. Katakanlah bukan ujian sebenarnya nanti di kampus, ya semacam apa ya, berbagi pengalaman dari hasil-hasil keterampilan yang kalian dapatkan di UKK ini. Nah, jadi nanti di laporan itu sudah akan tampil apa yang menjadi eh, apa namanya, keahlian kalian lah, keahlian kalian. Itu yang akan kalian lihat nanti kalian tuliskan nanti di apa itu di laporan itu. Sehingga ada yang menjadi bekalmu ke masa depan dari hasil UKK itu. Nah, jadi eh, makanya di sekarang yang mau kita diskusikan dalam rangka evaluasi ini, eh, apa saja yang saudara terima dari UKK di sini. Itu nanti. Baru kedua nanti yang akan kita diskusikan ialah apa materi-materi yang eh, kalian dapatkan, baik itu dari mentor atau eh,
dari tempat kalian melaksanakan UKK. Nah, itu yang akan nanti kita, karena ini akan menjadi laporan kami nanti kepada tim UKK supaya ada eh, penyempurnaan pelaksanaan UKK ini. Karena mungkin hanya kalianlah nanti yang akan UKK terakhir setelah wisuda. Angkatan Iya. 2020 dan 2021 kemarin mereka sudah bermohon supaya pelaksanaan UKK ini dilaksanakan pada saat kuliah. Jadi tidak ditunggu setelah tamat. Nah, kemarin kami sudah putuskan di rapat dosen menerima permohonan mereka yang stambuk 2020-2021, maka pada Januari Februari yang akan datang mereka UKK. Padahal itu sebenarnya sudah mempersiapkan diri untuk penulisan proposal skripsi. Dan kemudian nanti UKK kedua mereka akan lakukan pada bulan Juli Agustus 2024. Itu sudah selesai mereka menulis skripsi itu. Tapi mereka belum diwisuda. Itu akhirnya penjadwalan kepada mereka sehingga nanti sebelum wisuda mereka sudah menyelesaikan 2 kali UKK dan itu akan menjadi SKPI mereka. Nah, berarti kalian yang akan terakhir nanti UKK setelah tamat. Nah, jadi maka nanti ada apa yang menjadi apa kalian, apa masukan kalian terhadap pelaksanaan UKK ini, sehingga nanti ini akan menjadi perbaikan pelaksanaannya ke eh, apa namanya stambuk-stambuk berikutnya. Begitu ya, itu nanti beberapa eh, Iya. akan kita bahas dalam pertemuan ini, sehingga ini menjadi bekal kami untuk mengevaluasi pelaksanaan UKK. Dan karena itu kita mulai saja dari pembahasan pertama, apa yang diterima selama UKK ini di Kecamatan Ciantar. Silakanlah kalian berbagi informasi apa yang kalian terima selama beberapa bulan melaksanakan UKK ini. Silakan. Dari si Andreas atau Joshua, silakan. Iya, Pak. Aku dulu ya, Jus. Oke, Pak. Jadi selama kami di UKK ini, Pak, eh, banyak kali sebenarnya yang kami dapat melalui entrepreneur ini. Tapi yang ingin saya lebih eh, lihat ke entrepreneurnya, Pak, perkayuannya. Kalau sesungguhnya, Pak, di tempat kami ini, kami bukan hanya entrepreneur atau perkayuan, Pak. Kami juga sudah termasuk ke pertanian gitu, Pak. Karena kemarin di bulan pertama kami nyampe, kami langsung mengikuti pelatihan pertanian yang dilakukan oleh LPPM GKPI bekerja sama dengan PPMT di Jakarta, Pak. Jadi itu pertama kali kami melakukan pelatihan. Dan untuk perkayuan, sesungguhnya kami memang belajar banyak mengenai perkayuan, Pak. Yang baru-baru ini dilaksanakan oleh LPPM GKPI. GKPI melaksanakan pelatihan, Pak, untuk teknik finishing namanya, Pak. Perkayuan untuk finishing kayu. Jadi kemarin ada beberapa yang kami sudah finishing untuk melakukan pengecatan dan beberapa lainnya untuk melakukan finishing. Termasuk itu di meja, di kursi, dan di apa, Pak? Gambar salib gitu, Pak. Itu termasuk juga dalam finishing kemarin, Pak. Dan pelajaran-pelajaran yang kami dapat juga sangat banyak, Pak, karena di LPPM GKPI sudah ada gedung balai latihan tenaga kerjaan gitu, Pak, dari Kemenaker, Pak. Jadi sangat mendukung untuk pelatihan perkayuan yang dilakukan oleh GKPI. Jadi kami mendapat banyak ilmu, baik penggunaan alatnya, ilmu untuk pengukuran-pengukuran kayunya atau untuk
untuk membuat meja, kursi, salib. Kami juga mendapat banyak dari instrukturnya, Pak. Jadi banyak pelajaran yang memang yang kami dapat. Mungkin bisa ditambahi teman Joshua. Ya baiklah untuk Silakan. kawan saya Andreas. Nah, itu memang baik. Itu juga Pak, mereka membuka masyarakat, contohnya yang membutuhkan pekerjaan Pak, membuat peluang eh, sebagai bekal lah untuk mereka untuk membuat usaha Pak. Contohnya di LPPM sendiri Pak, rumah kreatifnya. Kami juga diajari sih Pak berpangkas, baru juga diajari juga menjahit, dan juga diajari juga kami Pak kemarin tentang seperti Andreas tadi Pak. Mengikuti mengikuti pelatihan-pelatihan Pak. Nah, LPPM sendiri juga Pak memberikan wadah kepada kami Pak, yang anak UKK dari Abdi Sabda. Mereka membuka jalan sama kami, contohnya mengikuti seminar-seminar Pak. Baru juga yang kemarin kami ikuti di PIC Parapat Pak. Mereka membuka peluang sama kami bagaimana melakukan entrepreneurship itu melalui bidang digital Pak. Begitu dia Pak. Sedikit yang bisa saya tambahi Pak. Terima kasih Pak. Oke. Artinya kalian banyak mendapatkan pengetahuan ilmu eh, dari pelaksanaan di LPPM di Pematang Siantar ya, LPPM GKPI ya. Iya, Pak. Iya Pak. Iya. Karena juga LPPM GKPI Pematang Siantar bekerja sama dengan Dinas Depnaker ya, Depnaker eh, Pematang Siantar. Iya. Iya, Pak. Tambel ya, semacam balai latihan kerjanya. Oke. Kemudian disinggung sebenarnya apa yang saudara dapatkan dari mentor. Tadi di sini juga dapat ya, eh, tadi sudah ada kalian dapatkan dari mentor sendiri apa yang kalian dapatkan yang menjadi bagian dari proses pembelajaran kalian. Apa yang kalian dapatkan dari mentor? Iya, Pak. Saya sendiri, Pak, yang saya dapat dari mentor juga sangat banyak ya, Pak. Eh, terkait dengan pola pikir untuk pembukaan lapangan pekerjaan di bidang entrepreneur, termasuk itu perkayuan dan juga pangkas, menjahit, dan juga melakukan pelatihan-pelatihan. Itu sangat membuka ruang bagi kami, apalagi telok-telok muda, Pak, untuk memikirkan jemaat-jemaat nantinya, Pak. Dan juga mentor kami juga banyak memberikan motivasi-motivasi dan ilmu-ilmu baru untuk mematangkan kami di dalam dunia pelayanan, gitu, Pak. Cuman dalam entrepreneur sendiri, kami kurang spesifik mengerjakan entrepreneurnya, Pak. Jadi di satu minggu kami mengerjakan perkayuan, minggu kedepannya lagi kami melakukan pelatihan pertanian, minggu depannya lagi kami juga bertani gitu Pak, entah nanam cabai atau uh, berladang gitulah Pak. Dan juga di minggu berikutnya kami lakukan pelatihan lagi. Jadi entrepreneur yang sesungguhnya itu kurang kami dominasi gitu Pak ilmunya. Jadi setengah-setengah dia dapatnya Pak. Hmm. Kalau dari segi mentornya sangat berwawasan luas sekali Pak, baik juga amang itu Pak, Hmm. dan tidak pelik di ilmu sih Pak. Mungkin itu Pak dari Pak. Oke, dari Joshua. Nah, kalau dari saya sendiri Pak, yang saya dapatkan dari mentor itu ada Pak, dalam rangka penjualannya Pak, penjualan bahan material
perkayu lah contohnya Pak kan. Nah, kami di situ diajarkan bagaimana lah dari mentor ini mengajari kami yang mengikuti pelatihan perkayuan bisa dari barang yang nggak bisa jadi apa-apa, yang nggak bisa menghasilkan apa-apa, menjadi barang yang bisa menghasilkan uang, Pak. Contohnya, diajari kami tentang kayu-kayu bekas potongan, Pak, dari alpin-alpin perkayuan itu, Pak, bekas-bekas potongan yang tidak dipakai. Nah, sampailah bekas-bekas potongan itu yang nggak dipakai dari perusahaan ke tempat BLKK GKPI atau LPPM GKPI. Nah, di LPPM lah kami kerjakan, Pak, bahan-bahan tersebut. Contohnya seperti salib, dan juga terakhir kami kemarin mengerjakan beberapa salib yang akan dijualkan kepada panti-panti asuhan, Pak. Dan juga terakhir juga kemarin kami kerjakan seperti tempat duduk atau tagading, Pak. Begitu, Pak. Artinya kalian mendapatkan banyak ilmu atau wawasan di mentor, dan dia bisa mengajari kalian bagaimana untuk menggunakan apa yang ada ya dari sisa-sisa kayu menjadi Iya, handicraft yang bisa dipasarkan ke masyarakat atau ke gereja-gereja. Nah, yang itu menjadi kebutuhan pelaksanaan ibadah atau juga kebutuhan untuk hiasan-hiasan dinding di rumah yang berlogo kekristenan namanya, yang kalian dapatkan. Oke, itu sudah kalian dapatkan dari mentor, dan mentor tadi punya kapabilitas yang baik atau ilmu bagus, dan dia tidak peliti ya, dia suka berbagi pengalaman. Tapi tadi ada iya catatan Pak. dari Andreas bahwa yang didapatkan itu memang tidak maksimal. Iya Tidak Pak. ya, karena mungkin eh, kalian diperkenalkan saja gitu. Misalnya bagaimana cara menanam padi atau menanam cabai atau membuat kayu. Sehingga ya, memang wajar karena waktu kalian di sana pun sebentar, hanya 2 bulan. Bisa ilmu itu dia terapkan semua karena ya, yang datang ini yang dia kerjakan menanam cabai gitu ya. Atau hanya untuk memoles handicraft handicraft tadi, membuat salib, kursi dan sebagainya, karena dia tidak akan mengajari kalian dari awal sampai akhir. Iya Karena Pak. itu karena kesibukan beliau dan sebagainya, itulah yang menjadi kendala memang. Nah, oke lah, nanti kami yang sedang berpikir sekarang bagaimana supaya UKK ini menjadi maksimal. Kita bekerja dengan BLK BLK yang ada di Kabupaten Serdang atau di atau di Pemko Medan atau di Pemkab lain yang seperti GKP buat ini, bekerjasama dengan Deknaker tadi, sehingga ini memang benar-benar ini secara komprehensif. Jadi dia tidak tercabang, apakah dia misalnya menanam cabai atau membuat perkayuan atau parpangkasan atau Iya salak. Pak. Tidak semua dia ketahui satu, dia tamat nanti satu keahliannya. Misalnya kalau perkayuan, ya perkayuan lah. Dia sudah tahu memilih, memilih kayu yang akan digunakan untuk salib, untuk mengangkat apa namanya, bangku, atau papan tulis dan sebagainya. Dia ini lalu mengolahnya menjadi sebuah bentuk bahan yang sudah siap juga. Itu kan membuat proses yang sangat lama kalau untuk satu bidang. Nah, itu yang sedang juga kami gumulkan dari kampus kita supaya mahasiswa ini, bukan mahasiswa, alumni ya, kalian yang UKK ini bisa mendapatkan pengetahuan itu secara. Nah, itu ya. Oke, terima Iya kasih. Pak. Kemudian yang kedua yang kita diskusikan. Lalu eh, apakah ada mentor lain selain yang tadi, yang
kalian dapatkan mentor? Apakah ada banyak mentor? Ada? Tidak ada. Kalau mentor lain Pak, termasuklah ini Pak, karena Bapak itu yang membidangi entrepreneur Pak di perkayuan. Jadi dia instruktur yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan di BLKK Mamre GKP Pak. Bapak itu marga Situmorang Pak. Jadi dia kami banyak bertemu karena kami sangat sering jumpa di BLKK GKP Pak. Di ya BLKK Kemenaker itu Pak. Jadi beliau yang mengajari kami sebagai instruktur entrepreneur Pak. Dia instruktur entrepreneur ya. Iya Pak. Berarti ada dia ya selain mentor utama tadi ya. Iya Pak. Ya ini mengajari khusus perkayuan ya. Iya Pak. Namanya Mang Benny Situmorang Pak. Dia instruktur di BLKK Pak. Oh. Nah, ini kalau ini jawaban kalian pasti sama ya. Kemudian Pasti Pak. pertanyaan untuk kalian ialah apakah saudara terinspirasi dari kegiatan UKK di di LPPM GKPI ini mengembangkan potensimu ke depan di tengah-tengah pelayanan? Apakah ada inspirasi? Nanti kalau saya pendeta bla 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 gitu. Apakah ada? Masih. Kalau dari saya sendiri Pak, ada Pak. Contohnya seperti tadi Pak, satu teknik memangkas tadi, baru yang kedua tentang perkayuan Pak. Makanya masih belum seberapa yang belum saya dapatkan dari LPPM GKP ini Pak. Makanya untuk UKK kedua nanti saya akan tetap di LPPM GKP. Saya apa yang ilmu saya dapatkan yang dari UKK pertama bisa ditambahi dan dipenuhi di waktu UKK kedua Pak di GKP Pak. Oke. Justru nanti mengembangkan dia apa ya pangan soal pangkas memangkas ini. Nah, itu. Mungkin bukan kita yang akan memangkas. Iya Pak. Memang itu kita akan dia usaha tukang pangkas. Nah, bisa saja kita punya modal. Mungkin mereka tidak punya kapital untuk membangun pangkas itu. Kita punya modal, kita buka pangkas, lalu yang bekerja pemuda. Nah, soal hasil nanti kan bisa bagi-bagi gitu. Kita punya semangat untuk memotivasi jemaat, apalagi pemuda-pemuda itu daripada nongkrong di bakti, lebih baik mereka punya usaha memangkas minimal warga jemaat kita ajak ke sana kan berpangkas daripada pergi ke pangkas lain gitu. Nanti misalnya pangkas di KPI atau pangkas KI kan gitu kan. Nah, itu kalian deh itu. Atau nanti buat perkayuan. Ada misalnya kayu-kayu bekas yang terbuang begitu, diajari pemuda itu untuk memaksimalkan kayu-kayu bekas itu menjadi apa namanya, menjadi uang gitu ya, yang bisa uang gitu. Jadi itu nanti apa ya? Nanti kalian buat di laporan ini ya, di laporan kalian nanti akan kalian munculkan ini setelah UKK 1 saya terinspirasi akan melakukan ini, UKK 2 terinspirasi untuk ini. Karena itu nanti akan pertanyaan kami ketika kalian ujian lah kita bilang kan ya, ujian pasti yang saudara dapatkan ya, UKK 1. Lalu apa yang akan kau lanjutkan lakukan nanti setelah kamu di lapangan? Apakah itu jadi pendeta? Apakah itu nanti entah apa? Kalian melamar kemana? Tetapi kalian sudah jiwa entrepreneur, jiwa apa namanya untuk membuka peluang-peluang usaha. Begitu ya? Oke, dari Andreas apa kira-kira? Iya. Kalau dari saya Pak yang lebih efisien dilaksanakan nanti Pak, kalau dari setelah pendeta ya untuk sama kayak yang Bapak bilang itu,
memberikan modal kepada si pengusaha atau membuka tempat pelatihan juga, itu yang paling relevan di gereja. Jadi jangan jemaat nanti menganggap bahwa gereja hanya menerima saja. Ya, barangkali bisa juga gereja untuk memberi juga, Pak. Baik itu melalui pelatihan-pelatihan. Tapi lebih ke pangkas sih, Pak. Lebih ke pangkas karena itu eh, butuh eh, nggak butuh waktu yang lama untuk mempelajarinya dan tidak butuh biaya yang besar untuk membangunnya. Hanya peralatan-peralatannya saja. Itu pun untuk sekali beli. Dan untuk perkayuan itu dalam skala kecil aja berguna sih Pak. Baik untuk dilaksanakan setelah pendeta nanti. Karena alat-alatnya yang sangat mahal itu kurang relevan lah kurasa Pak di jemaat. Hanya dalam skala kecil aja. Itu pun hanya paling alat-alat yang ringan lah gitu Pak. Karena alat yang digunakan di BLKK sana Pak membutuhkan tenaga listrik yang sangat besar Pak. Dan juga harga-harganya yang sangat-sangat tinggi Pak. Kalau perkayuan paling skala kecil aja, itu pun hanya salib itu aja Pak. Yang menurut saya yang paling relevan dilaksanakan pelatihan pangkas atau pembiayaan kepada si pembuka usaha Pak. Oke, baik. Artinya setidaknya kalian sudah punya bayangan-bayangan atau mimpi nanti kalau sudah terjun di tengah pelayanan jemaat gitu ya. Entah di mana pun nanti ditempatkan. Karena pasti di mana-mana pasti ada rambut kan. Ada rambut, ada kepala itu perlu ditata, gitu kan. Nah, dan semua rambut itu akan tumbuh. Dan itu kan bisa kita estimasi satu orang dia tumbuh maksimal 2 bulan. Itu sudah panjang. Berarti sekali 2 bulan jemaat kita bisa apa namanya datang ke konter kita. Daripada uang itu berputar ke orang, kan itu kan. Lebih baik Iya. berputar di kita, gitu. Berputar di kita ekonomi jemaat terus stabil, lalu pastilah orang yang bekerja di pangkas itu senang karena dia dapat pekerjaan, dapat uang, lalu apa namanya pesertanya itu konstan karena jemaat minimal jemaat itu kan sekali 2 bulan sudah datang dia memotong rambut. Iya. Itu kan berarti sudah apa namanya suatu penghasilan yang tetap itu. Tambah nanti orang lainnya. Biasanya kan kalau orang rame ke tukang pangkas itu diceritakan itu. Apalagi kita Iya. label tadi pangkas di KPI, tapi jangan kita buat nama gereja karena nanti orang yang non Kristen itu takut datang. Kita buat dengan nama-nama keren-keren pemuda-pemuda sekarang ya. Nama-nama apa yang mereka suka misalnya MU Pangkas kan. Ada orang-orang yang suka bola MU misalnya kan. Iya Atau Pak. Pangkas misalnya. Nah itu kan wah ada kemana ke Pangkas Arsenal kali. Oh. Ya itu misi kita kan. Minimal nanti ketika orang datang ke situ berpangkas kita putar musik-musik instrumen rohani kan. Nah itu kan bagian dari misi penginjilan tanpa mereka sadari gitu. Ini bentuk-bentuk inspirasi-inspirasi yang mungkin ya tadi sederhana ya modal pangkas itu sederhana dibanding perkayuan. Tapi nanti kalau sudah ada misalnya modalnya dari pangkas itu sudah kita punya modal banyak, ya mulai pelan-pelan buka perkayuan. Nah itu kan cicil-cicil apanya, cicil-cicil alatnya itu sudah kita buat langsung di gereja kan. Itu tidak perlu lagi di luar karena itu membutuhkan safety, penyimpanan barang dan sebagainya. Kalau menyewa lahan nanti kan mahal sekali kan itu. Di gereja itu aja. Di samping-samping rumah pendeta atau samping konsistori dan sebagainya kan. Nah itu. Itulah karena itu kan handicraft. Dia bukan oh, besar. Tapi kalau punya modal besar nanti udah bisa beli lahan lagi. Artinya dari situ kan kita mulai sebuah pemikiran-pemikiran yang membangun kemampuan jemaat untuk berentrepreneur,
Dan itu nanti dari kecil bisa besar. Kalau kita bayangkan nanti sebuah jemaat ada 5 pangkasnya, tokoh pangkasnya, itu kan udah luar biasa. Ya. Pindah kalian nanti dari sebuah jemaat, maka itu akan tetap milik jemaat kan, milik Iya, gereja. Pak. Saya katakan. Lalu pindah ke resort A, resort C, resort Q, tetap ada juga tukang pangkas. Jadi banyak nanti itu apa namanya tukang pangkas gereja di mana-mana kan, yang dikelola oleh gereja. Nah, hampir sama dengan Indomaret kan, di mana-mana Indomaret ada kan, karena ditata kelola. Nah, itu bagus itu. Oke, ini pertanyaan berikutnya ialah saya di awal tadi sudah saya katakan pelaksanaan UKK ini ada kekurangan kelebihan. Lalu itu akan kami catat untuk terus berbenah supaya nanti eh, generasi selanjutnya stambuk-stambuk yang lain akan mengalami pembaruan-pembaruan. Kami percaya bahwa kalian pun di tempat ini masih banyak hal yang eh, kalian temukan yang belum sesuai harapan. Itulah yang perlu kami tampung. Kira-kira apalah kekurangan dan kelemahan pelaksanaan UKK di LPM ini? Silakan. Bisa ya soal soal apa materinya, soal bentuk pelatihannya, soal hubungan dan sebagainya atau manajemen dan sebagainya. Silakan. Ya, Pak. Kalau dari kekurangannya Pak, seperti yang dikatakan Saudara Andres yang di awal tadi Pak, uh, pelatihannya itu dilakukan secara apa Pak? Ibaratnya kayak bertangga-tangga Pak. Satu hari ini pelatihan, besoknya kosong, pelatihan yang lain. Jadi nggak terstruktur pelatihannya Pak, sampai dari awal sampai akhir Pak. Nah, itulah menjadi kekurangannya Pak. Makanya pun ilmu yang didapatkan pun jadi bermacam-macam dan enggak satu yang bisa dipegang gitu Pak. Ada yang dipegang satu, cuman itu tadi Pak, karena nggak terstruktur dia perjalanan pelatihan itu, jadi kurang dapat gitu Pak. Apanya yang diinginkan dari pelatihan itu Pak, karena terbagi-bagi itu Pak. Oke, ada lagi kira-kira si Andreas. Iya, Pak. Kalau kekurangannya tetapnya sama, Pak. Kurang kurangnya manajemen waktu yang tepat dalam UKK di bidang entrepreneur ini. Saya juga mewajari juga Pak kalau Pak Sitorus memiliki banyak kesibukan di bidang lain, jadi kurang fokus. Tapi setidaknya baik dari pihak kampus dan juga pihak mentor di lapangan, kalau dibilang saran Pak, bisalah diberi saran dari kampus kepada mentor seperti lebih memfokuskan kepada kami untuk uh, di bidang entrepreneur aja Pak, gitu. Jangan lari-lari kalau memang ingin memaksimalkan entrepreneurship-nya Pak. Karena seperti GKPI memiliki peralatan yang lengkap, memiliki instruktur, memiliki gedung, dan juga yang lain-lainnya Pak. Dan tidak jauh dari rumah kami ke tempat BLKK GKPI Pak. Paling perjalanan 10 sampai 15 menit Pak. Kalau kelebihannya ya banyak sih Pak, seperti mentor yang sangat mendukung kami, bukan hanya menunjuk kami sebagai teolog-teolog yang sangat inspirator di bidang teologinya, tapi membuka juga peluang usaha kepada jemaat. Tujuan utama itu tetapnya jemaat Pak, tapi harus dipikirkan juga untuk peluang usaha kepada mereka Pak, seperti entrepreneur ini Pak. Ini sangat bagus juga Pak. Oke, artinya ada dari pertama tadi tidak konsisten dan tidak terstruktur ya untuk satu jenis keahlian, Iya Pak. ilmu yang didapatkan tidak maksimal karena baru pelatihan cabai besok tidak ada, besoknya perkayuan, baru berhenti besoknya eh, perpangkasan besoknya, jadi dia tidak maksimal. Misalnya kalau kayu lah
Kalau Iya, Pak. pangkas-pangkas lah gitu ya, dari awal sampai selesai gitu ya. Lalu bagaimana langkah-langkah untuk membuka usaha itu, atau apa kendala untuk menghadapi misalnya kalau pangkas tadi kan banyak kontestasi di pangkas-pangkas lain. Sekarang pangkas-pangkas sudah memiliki AC kan, kemudian diberi lagi fasilitas lain, misalnya facial, ada lagi kusut ya, sambil setelah dipangkas dikusut sekitar 3 menit. Nah, itu membuat orang tertarik kan. Atau ada yang membuat 10 kali pangkas atau 5 kali pangkas gratis sekali pangkas gitu kan. Itu kan macam-macam itu. Itu semacam iklan ya. Nah, itu mungkin karena tidak secara komprehensif semua dilakukan satu keahlian, sehingga ilmu yang didapat pun sedikit-sedikit. Sedikit perkayuan, sedikit percabaian, sedikit perpangkasan gitu kan. Ya, sehingga Iya. tidak maksimal. Kemudian tadi kurangnya manajemen waktu, karena memang itu tadi tidak ada, kalau dugaan saya kan tidak ada kurikulum yang diberikan oleh pihak kampus kepada mentor itu, sehingga mentor dia tidak tahu apa yang akan dia sampaikan kepada kalian. Dia akan melaksanakan tugasnya sebagaimana tugas dia kan gitu. Kalau kampus misalnya memberikan kurikulum kepada mentor ini, maka mentor ini akan mengerjakan apa itu, eh, apa kurikulum itu. Nah, ini juga kemarin juga sudah saya usulkan supaya pihak UKK itu membuat kurikulum yang diberikan kepada mentor. Dengan diberikan nanti kurikulum kepada mentor, maka mentor akan melakukan tugasnya sesuai dengan kurikulum ini. Dia tidak akan lari dari kurikulum itu. Misalnya kalian ingin perkayuan yang akan kalian dapatkan ilmu, maka pertemuan pertama misalnya mengenal jenis-jenis kayu. Pertemuan kedua cara mengolah kayu. Ketiga cara finishing kayu. Kan itu. Lalu kemudian cara memasarkan produksi. Baru cara memulai usaha. Nah, itu yang kalian dapatkan kalau ada di kurikulum ini kan. Tapi karena ini tidak ada, ya dia menugaskan kalian sesuka dia. Besok kalian pergilah ke Parapat, ada apa seminar, ya pergi kan. Besok kita ke dulu masih dulu ada di situ. Kami saya tanam pergi. Jadi begitu dia, karena nggak ada ini, nggak ada kurikulum yang akan dia dia capai dari eh, UKK ini kepada kalian. Nah, ini yang mungkin yang membuat mentor itu kita tidak bisa salahkan mentor karena dia hanya memberikan ilmu yang ada padanya. Nah, tapi karena kita tidak mendesain kurikulum itu, sehingga dia ya itu tadi dia memberi yang ada padanya, gitu ya. Oke lah, terima kasih ya. Ini sudah kita apa? Lalu tadi sudah ada satu eh, apa keuntungan dan manfaat UKK ini untuk meraih masa depanmu. Tadi membuka peluang usaha bagi warga jemaat ya. Nah, kira-kira ini ada lagi kira-kira yang bisa eh, kalian berikan apa 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 keuntungan keuntungan lah. Wah, saya sangat beruntung sekali ikut LPP MGKP ini. Kira-kira apa itu? Ini yang saya sampaikan tadi. Kalau dari aku Pak, keuntungan mengikuti LPPM ini ya sama juga kayak tadi sebelumnya jawabannya Pak. Hmm. Soal pengetahuan dan ilmunya Pak. Banyak sekali yang kita dapat dari GKPI yang mungkin tidak kita temukan di HKI gitu Pak. Dan juga soal sosial lah Pak, rasa keuntungannya sangat perlu menjalin sosial yang bagus uh, dengan antara lembaga-lembaga lainnya. Saya lihat Amang ini juga dalam mengelola LPPM ini Pak, sumber pendanaannya pun sangat uh, kompleks gitu Pak. Ada termasuk itu dari UM dan juga dari luar Pak gitu. Termasuk itu IUM. Hmm. Makanya perlu dibangun relasi-relasi yang bagus dengan lembaga-lembaga lain untuk memaksimalkan pelatihan ini Pak. Gitu.
Jadi nggak monoton dia masih terus mengajukan proposal-proposal gitu Pak. Jadi udah ada sumber utama untuk mendirikan UPPM ini Pak. Hmm. Mungkin itu Pak. Oke, baik. Eh, Sudah saya catat ya. Nah, ini terakhir, nanti seperti saya katakan di awal tadi, kalian akan membuat sebuah laporan atau paper akhir ya, yang akan menggabungkan UKK 1 dan 2. Lalu nanti habis itu diserahkan ke kampus, baru nanti dijadwal lah kalian akan diuji. Untuk diuji sebenarnya lebih pada eh, mengkonfirmasi apa-apa saja keahlian yang kalian dapatkan selama UKK 1 dan 2. Bukan ujian seperti ujian skripsi kemarin, bukan. Ini lebih pada apa sih keahlian yang kau dapatkan selama 2 kali UKK itu. Kira-kira begitu. Dan kemudian nanti apa apa rencana tindak lanjut yang akan dikerjakan oleh kalian setelah eh, diterima di gereja, atau kalaupun misalnya nanti ini kan peluang-peluang ini kan akan terjadi, tidak diterima misalnya di gereja tahun ini atau tahun depan, berarti sambil menunggu saya diterima lagi kan ada waktu kosong ini. Kosong. Disitulah kita bisa mungkin berkarya di tempat kita atau di mana kita berada. Nah itu kan itu namanya rencana tindak lanjut. Jangan dulu tunggu jadi pendeta baru ilmu itu dilakukan, jangan. Mumpung masih ada waktu kerjakan aja. Nah itu ya. Jangan tugas akademis ini maksudnya ya membuat laporan tadi, lalu kalau bisa buatlah paper-paper yang berkaitan dengan itu. Misalnya judul papernya misalnya kita buat contoh apa namanya ya, entrepreneurship dalam gereja. Nah ini misalnya contoh paper yang kalian buat. Kalian bahas itu nanti apa itu entrepreneurship dalam gereja, fungsinya apa, tujuannya apa, lalu apa yang akan menjadi peluang-peluang dari entrepreneurship gereja. Berarti kan dia akan membuka peluang usaha, memberdayakan jemaat, ya, community development, lalu meningkatkan ekonomi jemaat atau meningkatkan kapasitas jemaat dalam rangka berusaha, membuka peluang-peluang usaha. Itu nanti kan kalian bahas itu kalau kalian membahas entrepreneurship dalam gereja. Baru itu nanti kan lampirannya itulah lampiran UKK 1 dan UKK 2. Tugas kalian. Nanti kalian buatlah semacam paper untuk diri kalian atau untuk nanti bisa dibaca oleh pihak gereja atau warga jemaat atau juga pihak akademisi seperti kampus. Nah itu tugas akademis. Kalau kalian bisa sempat lagi. Tapi kalau tidak ya yang maksimal kalian buat laporan 1 dan 2, Ya, Pak. UKK 1 dan 2 untuk diberikan kepada eh, apa namanya eh, kampus. Begitu ya. Baik, Pak. Nanti kan ada nanti tanda tangan dokter hadir ini. Kalian kirimkanlah tanda tangan kalian per WA ya, supaya nanti saya masukkan ke dokter hadir pertemuan kita hari ini. Gitu ya. Oh, Kalian, Baik, Pak. kalian tanda tangani di kertas kosong, jangan ada bergaris-garis. Usah, Oke, Pak. usah pakai nama. Tanda tangan, nanti kirimkan ke grup, cetak itu menjadi tanda tangan pertemuan kita. Setelah itu eh, tugas kalian itulah tadi membuat laporan, lalu gabunglah laporan UKK 1 dan UKK 2, baru itu diserahkan kepada kampus. Komunikasilah dengan Pak Liston ya, bagaimana bentuknya dan sebagainya, sehingga nanti kalian supaya dijadwal nanti itu untuk ujian akhir. baik, Pak. Jadi, ada pertanyaan kira-kira? Sedikit lagi Pak dari aku sih Pak. Ya. Ada ketinggalan tadi. Sangat disayangkan Pak rasanya kalau mengerjakannya setengah-setengah kan Pak. Kebetulan juga struktur yang di LPPM GKP ini udah berstandar nasional gitu Pak.
sudah punya sertifikasi di Kemnaker gitu Pak. Hmm. Sayangkan ilmunya itu setengah-setengah aja dapatnya Pak. Tanggung gitu Pak. Hmm. Setengah-setengah jalan aja ilmu Bapak itu. Kebetulan kami kemarin melakukan pelatihan yang diinstrukturi oleh Bapak itu. Karena cuma 16 hari pelatihannya, jadi selama kami UKK belum sepenuhnya kami mengetahui untuk satu judul aja Pak kemarin teknik finishing kayak itu belum sepenuhnya kami ingat lagi Pak. Gitu. Bahkan dalam perkayuan itu masih banyak tahapan-tahapan atau teknik-teknik lain untuk membuat kayu itu menjadi memiliki harga jual yang tinggi gitu. Maunya itu tadi sih Pak, lebih di uh, dalami lagi untuk ke entrepreneurnya, untuk anak-anak UKK selanjutnya gitu. Ya, makanya kami kemarin waktu saya sarankan begitu. Kita mencari BLK-BLK baik yang dikelola oleh gereja dan atau pemerintah, sehingga sanalah nanti mahasiswa itu kita utus. Misalnya dibuka BLK entrepreneurship perkayuan misalnya 16 kali pertemuan, udah ke sana dikirim sampai tamat dia, sehingga nanti setelah tamat dia mengikuti pelatihan entrepreneurship 16 kali pertemuan, dia akan mendapatkan sertifikat baik itu nasional atau bersertifikat internasional. Lalu itulah nanti yang dibawanya ke kampus sertifikat itu KPI. Nah, persoalan kita sekarang ialah kita kan menyebar ini ke gereja-gereja. Gereja-gereja ini belum tentu bersertifikasi yang berhak mengeluarkan sertifikat keahlian. Contoh, diutuslah misalnya ke GHKI yang membahas atau yang melaksanakan soal peternakan babi misalnya, contoh, atau ke GKPA lah, ada peternakan babinya. Lalu ke sana lah mahasiswa, belajarlah dia, belajar bagaimana beternak babi, mengelola babi, tentang babi dan sebagainya. Selesailah UK. Padahal GKPA tidak punya sertifikasi memberikan sertifikat kepada seseorang bahwa dia telah tamat pelatihan kebabian. Nah, enggak ada. Tidak sertifikat itu. Iya Pak. Jadi kalau kampus yang mengeluarkan sertifikat itu kan bukan keahlian. Ya, yang mengeluarkan keahlian itu ialah orang yang punya otoritas mengeluarkan sertifikat keahlian. Seperti BLK tadi. BLK itu kalau kalian dapatkan sertifikatnya itu, mana kalian melamar dengan menunjukkan sertifikat itu, kalian bisa terima. Udah ada sertifikat Pak. Udah tiga sertifikat kami Pak. Dari BLK tuh. Tidak bisa kalian melamar ke tempat kerja yang misalnya perkayuan, kalian bawa sertifikat perkayuan, tidak ada alasan mereka menolak karena itu sah dari pemerintah. Nah itu kemarin saya sampaikan di rapat kami saya itu BLK yang dikelola gereja dan dikelola pemerintah. Nah baru kita kerjasama dengan mereka, kita sesuaikan jadwal kampus, karena belum tentu Januari Februari mereka, atau belum tentu Juli Agustus pelatihan. Mungkin mereka buka bulan Maret atau April. Padahal April mahasiswa kuliah. Tapi kalau kita sudah punya jaringan, untuk kita buka khusus. Nah, itulah yang bisa saya respon dengan minta supaya jangan setengah. Dia mendapatkan pengetahuan itu full dan bersertifikat. Nah, itu. Ya, terima kasih lah ya. Nanti saya akan sampaikan ini kepada supaya mereka mengelola baik kakak ini. Ada lagi kira-kira pertanyaan? Pas Pak. Oke, terima kasih lah atas
ini jangan lupa nanti kirimkan tangannya sebuah laporan kita ke kampus. Dan selamat menikmati masa liburan Natal bersama keluarga. Salam buat mereka dan salam juga buat dan salam juga kalau bertemu dengan pendeta Thomas Tustur ya, kalau masih bisa bertemu. Sebelum Pak, Bapak itu kirim salam ke Bapak. Ya, saya sudah telepon kemarin waktu kalian di ya, telepon. Itulah kami tidak bisa bertemu di dunia nyata. Ya, Iya, Pak. Di telepon. Oke ya, kita tutup dengan doa ya. Iya, Pak. Kita bersama doa. Kasih Bapak yang bisa dalam rangka evaluasi, memberikan masukan-masukan dan membuat kerja mereka untuk Joshua Andreas PM di KPI. Terima kasih Bapak, berkatilah mereka untuk menyelesaikan tugas akhir dan berkati juga mereka dalam liburan bersama keluarga, mereka boleh menikmati masa berpikir dan sukacita. Temukan kami pada waktunya untuk menyelesaikan proses ini. Puji dan kepada Bapa, Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Oke, sebelum kita tutup ini, kita tutup ya. Oke, Pak. Dua, tiga. Ini memastikan ganjar maksudnya. Oke ya. Satu. Baik, Pak. Yuk, keras. Selamat Natal, Pak. Selamat Natal, Pak. Yuk, keras. Pak.